Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arsilna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertolak ilmu, mencari ilmu, datang ke majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan menjadikannya sebagai wasilah Allah menghapus dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Satu hal yang perlu kita pahami bersama ibu sekalian, bahwa setiap kita bisa melakukan amal salih. Setiap kita bisa melakukan amal salih, kita perlu meyakini bahwa itu semua terjadi karena taufik, bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bisa datang ke tempat ini itu juga karena dibantu, dipermudah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena ikhtiar kita, bukan karena kebiasaan kita. Karena seringkali kita ini ringan mengucapkan atau menjawab ketika ada orang tanya sama kita, kok bisa ya istiqomah hadir kajian? Kita dengan ringan mengatakan, iya, misket diet biasa. Kalimat biasa atau kebiasaan kita itu sudah jadi kebiasaan kita. Itu sebenarnya secara tidak langsung menafikan peran Allah di dalamnya. Seperti tidak ada peran Allah di dalamnya. Allah tidak ada. Yang ada adalah karena kebiasaan. Kalau kemudian kita bisa qiyamul lail setiap hari dan orang tanya kenapa kemudian bisa istiqomah qiyamul lail, dan kita menganggap itu karena kita terbiasa, maka sebenarnya kita telah menafikan peran Allah di dalamnya. Padahal sebenarnya segala sesuatu itu terjadi, terutama ketika kita beramal salih, itu karena Allah yang tolong. Kita itu bisa qiyamul lail karena Allah yang membangunkan. Bukan hanya sekedar Allah membangunkan, tapi juga Allah menggerakkan hati kita untuk sholat. Karena betapa banyak orang gak tidur malam tapi hatinya tak tergerak untuk sholat. Kenapa perlu kita meyakini seperti ini? Kita perlu memahami seperti ini, bahwa seluruh amal yang bisa kita lakukan, amal sholih yang kita lakukan itu karena Allah yang tolong. Karena kalau kita meyakini bahwa amal sholih itu terjadi karena ikhtiar kita, karena kebiasaan kita, itu akan punya potensi untuk ujub dan sombong. Kadang kita kerentak, aku lebih mulia daripada dia. Buktinya aku bisa hadir.
kajian, dia nggak bisa hadir kajian. Kalau kita membaca kisah tentang Nabiullah Adam alaihissalam, ada penjelasan dari Imam Ibnu Abbas yang menarik sekali. Ketika Imam Ibnu Abbas menjelaskan tentang iblis yang ada di dalam kisah Nabiullah Adam alaihissalam, kata Imam Ibnu Abbas, iblis itu ismuhu Azazil, namanya adalah Azazil. Siapa bu? Azazil. Walahu kunya atau wakunyatuhu Abu Qurdus, dia punya julukan Abu Qurdus. Wa kana min khuzzanil jinan. Iblis yang gak taat itu dulunya dia adalah penjaga pintu surga. Wa kana min asyrafihim, dan dia termasuk makhluk yang paling mulia di antara yang lainnya. Coba bayangkan, paling mulia. Wa min aktsarihim ilman wa ibadatan, iblis itu yang akhirnya kemudian tidak taat sama Allah itu dulunya dia adalah makhluk yang paling banyak ilmunya, paling banyak ibadahnya, kata Ibnu Abbas. Lantas kenapa kemudian dia akhirnya berkhianat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah? Salah satu sebabnya adalah karena dia merasa pencapaiannya itu karena ikhtiarnya, karena dirinya. Dia tidak mengikutkan Allah pada apa yang dia capai. Maka orang yang merasa amal solihnya itu terjadi karena dirinya, maka potensi sombongnya besar, potensi ujubnya besar. Contoh, kalau ibu merasa anak yang hari ini kemudian ibu didik itu berhasil, itu solih karena pendidikan ibu, karena ikhtiar ibu, maka potensi sombongnya besar. Kadang tidak sengaja atau kita kelalaian bilang sama tetangga sebelah, tuh anakku kayak gitu, dia kalau sholat subuh tuh gak pernah perlu dibangunin, bangun sendiri, langsung datang ke masjid. Itu kalau bukan aku yang mendidik gak bakal kayak gitu. Gak sengaja, dia spontan aja, karena dia merasa bahwa dia yang mendidik, ikhtiarnya yang dia dewakan. Padahal anak itu salih itu karena Allah yang tolong, karena Allah yang mendesain, Allah yang menggerakkan hatinya. Kalau ibu baca kisah tentang Qarun itu kafir apa muslim? Kafir Qarun? Muslim. Qarun itu muslim. Kalau kita baca sirahnya dengan detail, kita akan mendapati data bahwa Qarun itu muslim. Huwa ibnu ammi Musa, dia adalah sepupunya Musa, dekat sama Musa di awal itu, mendampingi Musa begitu dekat. Ketika Musa berdakwah, dia mendampingi. Bahkan Qarun itu dulunya dijuluki dengan Al-Munawwar, orang yang mendapatkan cahaya. Sebabnya kenapa? Kata para ulama sirah, li husni sautihi bit Taurah, karena kalau Qarun itu baca Taurat itu suaranya merdu. Baca Taurat, muslim, taat dulunya, taat. Tapi kemudian ketika Allah memberikan ujian kepada Qarun berupa kompetensi, skill, di mana dia bisa mengelola emas 1 jadi 2 jadi 4 jadi 8, 1 kontainer jadi 2 kontainer jadi 4, kadang-kadang begitu. Cepat dia bisa mengelola itu, Allah yang kasih. Tiba-tiba dia kaya luar biasa, emasnya banyak sekali. Ketika dia diminta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia malah menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan kekayaan yang begitu besar itu karena ilmuku, karena ikhtiarku, karena keahlianku. Dia tidak menjadikan Allah sebagai penolong dari apa yang dia capai. Ini penting, karena kadang mengapa saya perlu sampaikan ini di awal sebagai mukaddimah. Karena kadang begini,
Penyakit orang solih itu adalah bagian diri, merasa lebih baik, merasa lebih benar. Itu penyakit. Saya kok yakin kalau ibu sudah sering hadir di pengajian begini, ya, sering hadir di pengajian begini, itu mungkin setan tidak lagi merayu ibu dengan kalimat ayo murtad, ya, ayo musyrik, ayo syirik, ayo tinggalkan Islam. Saya kok nggak yakin setan merayu ibu dengan kalimat seperti ini. Kenapa? Karena sensor imannya sudah kuat, pasti tertolak. Tapi bisa jadi setan tidak merayu kita, tidak merayu ibu-ibu sekalian yang sudah rajin bermajelis ilmu ini dengan kalimat suruh murtad, tapi bisa jadi setan merayu agar ibu merasa ibu bisa datang ke pengajian karena ikhtiar ibu, bukan karena taufik, pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu penyakit. Memang kita tidak murtad, tapi pada akhirnya apa yang kita lakukan tidak punya nilai. Gitu ya. Jadi kita perlu harus terus memahami dan meyakini bahwa segala apa yang terjadi di dalam hidup kita, terutama yang berkaitan dengan amal salih, itu terjadi karena Allah yang ngasih pertolongan. Karena begini, Allah itu cemburu ketika seorang hamba bisa beramal sementara Allah tidak diikutkan. Sementara Allah tidak diikutkan. Saya kasih contoh ya, sedikit saja, karena nanti kita akan masuk ke tema kita. Dulu di zaman Baginda Rasul itu, saat Baginda Rasul berdakwah di awal-awal, Baginda Rasul waktu itu ditentang oleh berbagai macam pemuka orang kafir Quraisy. Lalu sebagian orang kafir Quraisy itu mengutus beberapa orang untuk datang ke Madinah menghadap seorang figur atau tokoh pimpinan Yahudi. Maka berangkatlah mereka. Sampai di Madinah, orang kafir Quraisy ini bertanya begini, di tempat kami ada seseorang yang mengaku sebagai seorang utusan Tuhan, seorang nabi. Kira-kira apa yang perlu kami tanyakan kepada dia sehingga kemudian kami betul-betul bisa memastikan bahwa dia seorang nabi atau dia sebenarnya pendusta. Maka tokoh Yahudi, pimpinan Yahudi ini mengatakan begini, tanyakan kepada dia tentang 3 hal. 1, tanyakan kepada dia tentang sekumpulan anak muda yang lari dari Raja Zalim kemudian bersembunyi di gua. 1. 2, tanyakan kepada dia tentang seorang raja perkasa yang luar biasa, di mana kekuasaannya terbentang dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Kemudian yang terakhir, ketiga, tanyakan kepada dia tentang apa itu ruh. Kalau dia bisa jawab ketiganya, maka benar dia seorang nabi. Tapi kalau dia tidak bisa jawab ketiganya, maka dia mutakawwal. Mutakawwal itu kalau bahasa kita omong kosong, pendusta. Maka pulanglah utusan kafir Quraisy ini ke Makkah, kemudian dia langsung menghadap kepada Baginda Rasul dan dia mengatakan, Muhammad, tolong ceritakan kepada kami tentang 3 hal. 1, tentang golongan pemuda yang kabur dari seorang raja zalim dan dia bersembunyi di gua yang kita kenal dengan Ashabul Kahfi. Ceritakan kepada kami tentang seorang raja perkasa yang dia wilayah kekuasaannya itu terbentang dari terbit matahari sampai terbenam matahari yang kita kenal dengan Dzulqarnain. Jadi kisah ini ada dalam Asbabun Nuzul surah Al-Kahfi. Kemudian ceritakan kepada kami tentang apa itu ruh. Apa itu ruh? Maka jemaah dirahmati Allah, karena mendapatkan pertanyaan ini, Baginda Rasul spontan. Ini kasusnya kepada Baginda Rasul. Saya yakin kalau kepada kita malah justru lebih berat.
Ini kasusnya terjadi kepada Baginda Rasul. Baginda Rasul ketika ditanya dengan 3 hal ini, beliau kemudian mengatakan begini, uji buku muhadan, besok aku kasih jawaban, tanpa menyertakan Allah di dalamnya. Mestinya Baginda Rasul mengatakan, insya Allah atas izin Allah besok aku kasih jawaban. Maka apa yang terjadi? Besoknya wahyu tidak turun. Baginda Rasul gelisah karena beliau sudah janji besok. Maka lusanya wahyu tidak turun lagi, tambah gelisah. 3 hari berikutnya tidak turun lagi. Sementara orang kafir Quraisy mereka sudah gosip, sudah rasa-rasan kalau bahasa kita, memang betul Muhammad pendusta. Pada akhirnya Muhammad juga tidak bisa jawab tentang 3 hal itu. Baginda Rasul menunggu, dan beliau merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ditegur, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Dan janganlah Muhammad engkau mengatakan bahwa besok aku akan melakukan ini, kecuali engkau mengatakan insya Allah. Maka para ulama kemudian mengatakan di dalam asbab nuzulnya atau sebab turunnya surah Al-Kahfi itu, kata mereka, amsakallahul wahya 15 yauman. Allah saking dari cemburunya karena tidak diikutkan dalam amal itu, Allah menahan wahyu itu sampai 15 hari lamanya. Baru setelah 15 hari diturunkan. Itu kepada Baginda Rasul, apalagi kepada kita. Maka cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali bahwa setiap kita melakukan amal salih, kita perlu memahami bahwa itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sore hari ini adalah tentang Bunda, tolonglah anak. Tolonglah anak. Karena saya memahami betul bahwa sebagai orang tua kita punya tugas untuk menolong anak kita agar dia bisa betul-betul tumbuh dewasa dalam keadaan salih, dalam keadaan salih. Maka bagaimana cara menolongnya? Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita kisi-kisi sebagai orang tua. Itu ada di dalam surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi itu setidaknya ada 4 kisah. 1 kisahnya tentang Ashabul Kahfi, yang kedua kisah tentang Ashabul Jannatain, yang ketiga kisah tentang perjumpaan Musa dengan Khadir, kemudian yang keempat kisah tentang Dzulqarnain. Nah, materi tentang tolonglah anakmu itu setidaknya Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk merenungi kisah tentang perjumpaan antara Musa dengan Khadir. Ya. Khadir apa Khidir? Dua-duanya sama. Tapi yang jelas kalau ditanya kenapa Khadir, kenapa Khidir, gua harus tahu jawabannya. Kenapa Khidir? Coba bener. Kenapa Khidir? Susah. Pantesan ini kosong, takut ditanya. Khadir itu artinya hijau. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya akhdar atau khadra. Kenapa disebut hijau? Nabiullah Khadir itu bukan nama asli, tapi itu nama julukan. Kenapa beliau dijuluki hijau? Karena dalam satu momentum beliau kemudian duduk di sebuah padang rumput yang sudah menguning layu. Lalu saat beliau duduk di sekitar padang rumput itu kemudian menghijau. Maka sejak saat itu kemudian dijuluki sebagai Khadir atau Khidir. Baik. Nabiullah Musa alaihissalam pernah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada Khadir. Datang kepada Khadir. Dalam rangka untuk belajar. Maka saat mereka berjumpa, Nabiullah Khadir tidak mau agar Musa itu belajar kepada Khadir, karena Nabiullah Khadir melihat bahwa Musa tidak akan pernah bisa sabar. Tapi Musa agak memaksa. Maka akhirnya Nabiullah Khadir mengiyakan dengan syarat agar
Nabiullah Musa tidak mempertanyakan apapun yang terjadi dan tidak protes dengan apapun yang bakal dia lihat. Sepakat, kalau bahasa kita MOU udah ditandatangan itu. Maka berangkatlah mereka berdua, di mana kemudian berangkatan pertama itu mereka menyeberangi sebuah lautan pakai perahu, ya. Perahunya dapat tumpangan gratis. Lalu saat kemudian mau sampai di daratan, tiba-tiba Nabiullah Khadir melobangi perahu itu. Jadi dilobangi, tapi tidak besar, karena kalau besar tenggelam. Dan dilobanginya mendekati nyampe daratan, bukan di tengah, karena kalau di tengah tenggelam. Jadi dilobanginya mau mencapai daratan dan tidak terlalu besar. Ketika dilobangi saat melobangi prosesi melobangi itu, jemaah dirahmati Allah, Nabiullah Musa spontan lupa dengan perjanjian yang tadi. Maka Nabiullah Musa mengatakan, apakah engkau melobangi perahu itu agar orang-orang yang ada di perahu ini tenggelam? Nabiullah Khadir tenang aja, karena beliau sudah punya MOU-nya. Beliau mengatakan, sudah kubilang kamu tidak akan pernah bisa sabar, sudah sekali kamu protes. Musa kemudian merasa bersalah karena memang MOU-nya mengatakan seperti itu. Maka Musa minta maaf. Lalu akhirnya mereka selesai menyeberangi lautan itu, mereka jalan lagi. Saat mereka jalan, kemudian mereka menjumpai di pantai itu, di tepi pantai itu ada segerombolan anak-anak yang sedang bermain, ya. Lalu kemudian mungkin mereka main layangan lah atau main bola seperti anak-anak hari ini. Lalu kemudian diambil satu orang sama Khadir, lalu dikorok, dibunuh. Ada yang mengatakan dibunuh pakai pisau, ada yang mengatakan dibunuhnya dengan cara dicekik. Ekstrim apa enggak? Sadis apa enggak? Saya kasih tahu ini dari kuda, nggak bilang sadis lagi. Ketika Nabiullah Khadir nanti akhir dari kisah ini, Nabiullah Khadir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukan itu bukan karena kehendakku, tapi karena Allah yang memerintah. Jadi beliau melobangi perahu itu diperintah Allah, beliau membunuh anak itu diperintah Allah. Pertanyaan saya, apa bedanya yang dilakukan Khadir kepada anak itu dengan yang dilakukan Ibrahim kepada Ismail? Apa bedanya? Satu sama-sama perintah Allah, yang kedua sama-sama suruh bunuh. Sama-sama suruh bunuh. Cuma yang bedanya adalah kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam diganti domba atau diganti dengan hewan kurban, kalau Khadir tidak diganti, tapi secara perintah sama. Perintahnya suruh bunuh. Apa bedanya dengan ibunya Musa ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melarungkan anaknya ke sungai? Kan sama aja membunuh itu, ya kan? Apa yang dia lakukan sama-sama ikhtiar. Dalam kacamata kita ini sama-sama sedang melakukan sebuah pembunuhan, dan semuanya sama-sama diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh ibunya Musa, apa yang dilakukan oleh Ibrahim kepada Ismail, apa yang dilakukan Khadir kepada anak itu, sebenarnya semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya hikmahnya, nanti panjang hikmahnya. Kemudian ketika di titik ini Nabiullah Musa itu ingat bahwa ada MOU-nya, ada kesepakatannya, nggak boleh protes. Cuma yang dilakukan oleh sebagai Khadir itu keterlaluan. Sebagaimana ibu tadi merasa sadis sekali. Musa juga begitu, itu pikiran manusia, realistis sekali. Saat itu Musa pikirannya pikiran manusia. Kata Musa, "Aqatalta nafsan zakiyah bi ghairi nafs laqad ji'ta syai'an nuqra." Bagaimana ceritanya kamu tiba-tiba membunuh anak itu yang sama sekali tidak punya salah? Sungguh kamu telah melakukan kemungkaran. Khadir biasa saja. Kata Khadir, sudah tak bilang kamu gak bakalan bisa sabar.
Sudah 2 kali kata. Nabiullah Musa merasa bersalah lagi. Kata Musa, ya sudah saya minta maaf kalau sampai sekali lagi saya protes, maka engkau berhak untuk melakukan apa saja bahkan meninggalkan. Maka mereka akhirnya jalan lagi. Jalan sampai di sebuah wilayah, di mana di wilayah itu cukup jauh dari tempat tadi mereka membunuh Nabiullah Khadir membunuh anak itu. Akhirnya mereka kelaparan, kehausan. Nyampe di desa itu tidak ada yang memberikan makan. Tiba-tiba Nabiullah Khadir menjumpai ada sebuah rumah sudah tua, kumuh, salah satu dindingnya mau roboh. Maka oleh Khadir direnov lagi, ditegakkan lagi sampai betul-betul tegak. Nah, yang terakhir ini, di titik ini Nabiullah Musa itu tidak protes, tidak mempertanyakan, cuma ngasih saran. Kata Nabiullah Musa, "Lau syi'ta lan takhadta 'alaihi ajra." Wahai Khadir, kalau engkau mau, kau bisa minta upah sama yang punya rumah. Nah, upahnya itu nanti kita bisa beli makan, kan kita lapar. Kata Khadir, sudah 3 kali ya. Jadi sudah dianggap memprotes. Maka karena sudah 3 kali, qala hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah waktu perpisahan kita. Namun sebelum berpisah, aku akan menjelaskan kepadamu tentang rahasia dari apa yang kita lihat. Maka dijelaskan tentang perahu, dijelaskan tentang anak yang dibunuh. Yang ketiga yang akan saya jelaskan selanjutnya. Kalau yang dua nanti di pertemuan kapan-kapan lagi. Yang ketiga ini yang menarik, dan ini yang menjadi renungan kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Ketika Allah mengatakan wa ammal jidar, sementara dinding yang aku tegakkan itu, kata Nabiullah Khadir, fakana liulamaini yatimaini fil Madinah. Itu milik 2 anak yatim yang ada di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahum. Di bawah dinding itu ada harta karun milik ayah mereka sebagai warisan untuk kedua anak yatim itu. Wa kana abuhuma salihah. Dan ayah atau orang tua dari anak yatim itu adalah orang tua yang salih, orang tua yang taat, atau ibu yang salihah, ibu yang taat. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Tuhanmu wahai Musa menginginkan agar harta karun itu tenggelam dulu, tertanam dulu, tidak keluar dulu. Karena kalau keluar anaknya masih kecil, kadang emas menurut dia gak berharga karena gak tahu apa-apa, ya kan kalau gak tahu apa-apa, emas 1 gram dengan permen yang sama-sama 1 gram bisa lebih berharga permen bagi anak-anak. Maka kata Nabiullah Khadir, Tuhanku menginginkan agar 2 anak ini besar dulu, mumayyiz dulu, baligh dulu, sehingga dia bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Baru setelah itu nanti harta ini akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Tuhan untuk mereka berdua. Nah, ini menarik jemaah Allah, karena ternyata Allah itu sampai bela-belain melindungi harta anak yatim ini gara-gara orang tuanya saleh. Pertanyaan begini, kalau hartanya dilindungi, kira-kira anaknya dilindungi apa enggak? Ya pastinya. Lalu harta itu gak bakalan berharga kalau tidak ada anaknya. Maka karena hartanya dilindungi, secara otomatis anaknya juga berada di bawah perlindungan Allah. Anaknya akan terus dikawal sama Allah, anaknya akan dikontrol sama Allah. Maka itu berarti ketaatan orang tua, kebaikan orang tua, salih-salihahnya orang tua itu menjadi sebab Allah ikut melindungi anak-anak kita. Kan hari ini kita hidup di sebuah zaman di mana urusan perlindungan anak itu tidak diukur dari apakah anak serumah sama kita, bisa kita lihat setiap hari, 24 jam kita awasi, atau anak kita jauh dari kita. Tidak selalu orang tua yang kemudian bisa melihat anaknya setiap hari.
kemudian tinggal sama anaknya serumah, itu jauh lebih bisa untuk menjadi perantara anak solih atau mendidik anaknya solih dibanding anak yang jauh dari orang tuanya, mungkin sekolah di luar kota atau mungkin kuliah di luar kota atau bahkan di luar desa. Mohon maaf, hari ini bahkan anak kita ada di kamarnya saja, dia bisa mengakses apa saja dengan handphonenya, dia bisa melihat apa saja dengan handphonenya. Bahkan mohon maaf lagi, dia itu serumah sama kita, makan sama kita, duduk semeja sama kita, persis ada depan kita. Ketika dia masih pegang ini, dia bisa mengakses apa saja, melakukan apa saja, bahkan bikin dosa apa saja. Bukankah hari ini ada banyak fenomena di mana orang tua tiba-tiba kaget bukan kepala ketika kemudian dia mendapati bahwa anaknya sudah terlibat pinjol ratusan juta. Iya kan? Tiba-tiba orang tuanya yang kemudian nggak bisa bayar, orang tuanya yang dihubungi, orang tuanya yang diintimidasi dan lain sebagainya. Saya kemudian mendapatkan cerita bahwa ada seorang anak yang usianya masih sangat remaja sekali, dia terlibat pinjol. Pinjol itu kan riba sebenarnya. Dia terlibat pinjol, lalu kemudian dia itu pinjam sepeda temannya digadaikan untuk kemudian membayar utang pinjam. Dan akhirnya apa? Temannya ini dia kemudian ngasih tahu sama orang tuanya kaget, padahal anaknya serumah sama dia. Anaknya 24 jam, kalau bahasa kita 24 jam kelihatan mata. Tapi ternyata tidak menutup kemungkinan dia bikin dosa di belakang kita, bahkan di depan kita. Maka urusan pengawasan, perlindungan, pengawalan, kontrol pada anak itu tidak tentang dekat anak sama kita atau jauh anak dari kita, tapi tentang apakah Allah ikut melindungi atau tidak, apakah Allah ikut mengawasi atau tidak, apakah Allah ikut ngawal anak kita atau tidak. Dan salah satu sebab Allah mau terlibat, Allah berkenan untuk ikut campur mengawasi anak kita, itu kalau kita sebagai orang tua adalah orang tua yang saleh. Maka cara pertama menolong anak adalah memperbaiki diri kita agar lebih saleh. Layakkan diri kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu yang taat kepada Allah, yang layak agar Allah nolong kita, yang layak agar Allah bisa melindungi, mengawasi, mengontrol anak. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, menarik sekali, karena ternyata hartanya anak yatim itu dilindungi sebab orang tuanya saleh. Kalau hartanya dilindungi, maka berarti anaknya dilindungi. Saya beberapa bulan yang lalu, saya kemudian diminta untuk mengisi kajian di sebuah perbankan syariah di Sidoarjo. Saya pikir kalau perbankan syariah atau perbankan katakan begitu, itu kan profesional. Kalau diundangnya jam 4, maka datangnya harus jam 4, dimulainya jam 4. Maka saya berikhtiar untuk kemudian datang sebelum itu. Nyampe di sana mau jam 4 masuk kantor, ternyata para pesertanya itu, para karyawan masih ada yang sibuk, ada yang di karpet, masih ada yang sibuk dengan komputernya. Akhirnya kemudian saya diminta untuk duduk dulu di ruang tamunya. Saat duduk itu tiba-tiba ada seorang perempuan, saya pikir ini ibu-ibu sudah, usianya sudah di atas 45 tahun. Dia kemudian nyamperin dan mengatakan, Ustaz, begini Ustaz, saya itu punya anak 2. Yang satu di SMP kalau nggak salah, yang satunya kalau nggak salah kuliah atau di SMA. Yang satu ini sudah di luar kota, tapi yang satu masih sama saya. Setiap pagi saya antar dia ke rumah, ke sekolahnya, kemudian saya datang ke kantor. Tapi sampai di kantor, kadang saya gelisah, karena anak saya juga perempuan. Saya gelisah, kira-kira anak saya ngapain, dengan siapa, melakukan apa. Apakah perbuatannya baik atau justru sebalik? Terus gitu berpikir. Dia khawatir. Saya pikir juga ibu-ibu suka-suka begitu. Ya. Karena penting memang anak itu kadang
apa istilahnya, kalau sudah jauh dari kita, kadang kalau kita nggak betul-betul bisa ngawal gitu, coba dirahmati Allah, dia nggak tahu ngumpul sama siapa. Kalau ngumpul sama yang baik, alhamdulillah. Kalau ngumpul sama yang buruk, diajak ke sana, diajak ke sini, dan lain sebagainya. Maka saya bilang kepada beliau ini, apa yang dikonsepkan oleh ayat ini? Saya bilang, memang urusan pengawalan anak itu tidak ada satu orang tua pun yang bisa ngawasi 24 jam. Hatta ibu mau pasang CCTV di rumah 24 jam nggak bisa ngawasi anak. Yang bisa mengawasi anak kita 24 jam itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara terbaik titipkan kepada Allah dengan cara apa? Perbaiki kitanya. Karena Allah itu mau ikut terlibat melindungi anak kita kalau kitanya saleh, kalau kitanya saleh. Oke, yang pertama. Yang kedua begini. Ada kalimat di dalam ayat itu. Kata Allah, wa kana abuhuma salihah. Ayah, dalam konteks ayat ini adalah ayah, ya, tapi juga berlaku pada ibu. Ayah dari dua anak yatim itu adalah ayah yang saleh. Kalau kita membaca terjemahannya, maka kita hanya akan menemukan kalimat ayah. Tapi kalau kita baca tafsirnya, kita akan mendapati satu penafsiran yang sangat menarik sekali, di mana ternyata kalimat ayah di dalam ayat ini itu tafsirnya adalah al-ab as-sabi', ayah yang ketujuh. Ibu tahu ayah yang ketujuh? Bukan istri punya suami 7, dan boleh kan begitu. Ayah yang ketujuh itu adalah ayahnya, kakeknya, buyutnya, terus canggahnya, terus sampai ke 7. Jadi dua anak yatim itu hartanya itu dilindungi karena kebaikan ayahnya yang ke-7 itu berefek sama zuriyah yang ke-7. Coba ya. Maka istilah 7 turunan itu barangkali dalilnya ini. Jadi ibu sekalian, ternyata setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap ketaatan yang kita lakukan, itu adalah investasi untuk anak cucu kita. Bisa jadi yang menikmati itu bukan anak kita langsung, tapi cucu kita. Bisa jadi bukan cucu kita, tapi cicit kita. Betapa banyak hari ini kita menjumpai ada anak solihnya, Masya Allah, ke masjid rajin, ngaji rajin, anaknya taat sekali. Tapi lihat bapaknya penjudi, lihat bapaknya minum khamr. Mungkin itu adalah efek dari kesalihan kakeknya atau buyutnya atau di sini. Makanya di dalam ayat ini ternyata kalau diperiksa itu bukan ayat langsung, tapi justru ayat yang ke-7. Bahkan para mufassir yang lain mengatakan al-ab al-ashir, ayat yang ke-10, lebih jauh. Jadi coba dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi penting buat kita semua agar kita lebih hati-hati bahwa setiap kebaikan kita itu punya efek. Kita sebagai orang tua, setiap kebaikan kita itu punya efek sama anak-anak kita. Kalau kita menginginkan anak kita itu baik, anak kita itu salih, maka menolongnya itu dari diri kita dulu. Dari diri kita. Saya baru ngeh ini Bu, ketika beberapa tahun yang lalu tuh saya dengan teman-teman di Arab itu mengundang salah satu hafid cilik, alumni hafid cilik namanya Najah. Kalau ibu tahu Najah, itu viral kan? Ya, anak yang serba kekurangan tapi bisa hafal Quran 30 juz, hafal ayatnya, hafal halamannya, tempat. Saat kami undang, kalau nggak salah kami lupa, itu kisaran antara 2016 sampai 2018an kalau nggak salah itu. Itu ketika kami undang datang 3 orang, Najah, ibunya, bapaknya. Lalu kemudian biasa kalau undang beliau itu, Najah itu tugasnya hanya meneruskan ayat ketika para jamaah menguji. Dan itu ujiannya ada skenario. Karena dirandom kan. Jadi siapa yang mau saya baca ayat, teruskan. Ayat berapa, halaman berapa, tempatnya di mana, dia jawab semua. Padahal anaknya itu, mohon maaf, dia harus duduk di kursi roda dan bisa berdiri sendiri.
Kalau ngomong, kalau bicara itu tertata. Tapi suruh istimror aja. Itu kalau bisa, kalau bahasa kita itu tasdistus, hafal. Bahkan di tahun itu beliau ini sedang menghafal juga terjemahnya. Jadi ayatnya sudah hafal, terjemahnya mungkin sekarang sudah hafal semua. Allah, saya lihat kemarin beberapa bulan yang lalu itu sudah agak besar. Cuma yang menjadi apa ini kami ternyuh itu adalah ketika ibunya saat memberi sambutan itu, ibunya bilang begini, para jamaah sekalian, terus terang kami sendiri sebagai orang tua, kami itu terkejut, kayak ajaib punya anak seperti dia. Di tengah keterbatasan dan kekurangan dia. Karena terus terang kata ibunya, kami ini tidak ada yang backgroundnya pesantren, tidak ada yang backgroundnya penghafal Quran. Kami orang umum, tadi ibunya itu. Saya, kata ibunya, saya ibu rumah tangga yang setiap hari mendampingi dia, mengaji, memurojaah dan lain sebagainya. Ya, tentu dia punya ustaz sendiri. Sementara bapaknya, ayahnya Najah itu adalah seorang pegawai perbankan syariah di Lombok. Dan tidak ada di antara kami yang punya background lulusan pesantren. Kalau anak hafal Quran, orang tuanya hafal Quran kan, ya memang begitu mestinya. Memang begitu mestinya. Tapi ternyata orang tuanya tidak punya background itu. Tapi yang mengejutkan ketika ibunya meneruskan kalimat begini, tapi kami meyakini bahwa apa yang terjadi kepada Najah hari ini itu adalah efek dari buyut-buyut kami dulu. Karena dulu kami punya buyut kami itu tuan guru di Lombok. Saya jadi ingat bahwa ternyata kebaikan yang kita lakukan itu ternyata berefek pada anak turun kita. Anak turun kita. Ibu jangan tanya saya, apakah keburukan yang kita lakukan nanti berefek? Ya mudah-mudahan tidak, tapi kok koyo-koyo iyo. Jadi jemaah dirahmati Allah, ini penting sekali bahwa kalau kita menginginkan anak yang salih, anak yang baik, yang taat sama Allah, maka mulainya dari kita. Baik sebagai orang tua, baik sebagai kakek atau nenek, baik sebagai buyut, kita punya peran. Jangan kemudian kita mengira kalau kita sudah jadi nenek, jadi kakek, tidak punya peran kepada cucu. Kita masih punya peran. Kita masih bisa mendoakan dia. Kita masih meminta kepada Allah dengan amal saleh kita, dia dibukakan hatinya, dilembutkan hatinya dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Tinggal sedikit lagi. Yang ketiga. Yang ketiga juga yang dirahmati Allah, ada kalimat di situ menarik sekali. Kalimatnya begini. Wa kana tahtahu kanzul lahum. Di bawah dinding itu ada harta karun milik ayah mereka berdua. Kalau kita menggunakan tafsirnya sebagai ayat yang ketujuh, berarti harta karun ini milik ayahnya yang ketujuh masih tetap terpendam, ya, masih tetap dijaga. Kalimat harta karun di dalam ayat ini, sebagian mufassir mengatakan bahwa harta karun itu bentuknya lauhun min dhahab, peti yang terbuat dari emas, harganya mahal. Apalagi sekarang emas harga segramnya berapa? Hafal gitu. Kemudian sebagian yang lain mengatakan kans atau harta karun itu tafsirnya adalah waraqat fiha ilm, lembaran-lembaran yang di dalamnya ada ilmu. Karena penafsirannya kontradiktif, ini bertolak belakang. Satu menafsirkan emas, satu menafsirkan kertas yang ada ilmunya. Maka Imam Ibnu Abbas kemudian membuat irisan agar dua penafsiran ini tidak jadi kontradiktif, di mana kemudian Imam Ibnu Abbas mengatakan harta karun yang dimaksud itu adalah lauhun min dhahab tuktab fiha ilm. Harta karun itu adalah peti yang terbuat dari emas, di dalam peti itu ada lembaran-lembaran yang bertuliskan ilmu. Ini penting buat kita juga.
Orang tua, terutama para ayah, ya, para ayah. Nanti ibu sampaikan kepada bapak di rumah, kepada suami di rumah, bahwa orang tua yang baik, dia akan menyiapkan warisan buat anaknya, tidak hanya warisan harta, tapi juga warisan ilmu. Tidak hanya fokus pada menyiapkan pekerjaan untuk anak, saham, emas, perusahaan, rumah, itu boleh dan sangat dianjurkan. Sebagai orang tua, kita tidak ingin anak kita masa depannya melongso, kan begitu kan? Tapi tolong jangan itu saja, imbangi dengan ilmu dan iman. Karena kalau anak kita tuh punya ilmunya, ibu punya hartanya, dibekali itu, maka nanti warisan ini barokah. Siap dia menerima. Tapi kalau tidak ada ilmunya, ya, nanti dikasih warisannya banyak, malah petaka. Betapa hari ini, walaupun tidak jadi kaidah, tapi saya menjumpai banyak sekali di mana sesaudara harus saling membunuh gara-gara warisan. Sesaudara harus saling bertengkar di pengadilan gara-gara warisan. Saling tidak nyapa, saling tidak bersilaturahim gara-gara warisan. Maka orang tua yang baik adalah mereka yang menyiapkan warisan untuk anaknya berupa harta dan ilmu. Sehingga dengan begitu, ketika nanti orang tuanya meninggal, anak siap untuk mengelola itu sesuai dengan syariat yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terakhir sekarang. Ya. Jadi tadi orang tua yang baik dia harus menyiapkan harta dan ilmu iman. Terakhir, cara kita menolong anak kita, cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dia kemudian jadi baik, jadi salih, adalah dengan senantiasa memaafkan anak kita. Seperti apapun dia, setidak salih apapun dia, sekurang apapun dia, maafkan anak kita apa adanya. Kenapa seperti itu? Kita tahu betul kaidah yang pernah disampaikan oleh baginda Rasul. Ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada murka orang tua. Kalau anak itu tidak solih, anak tidak paham ini. Kalau anak itu tidak solih, anak tidak akan paham ini. Hafal iya, paham tidak. Maka caranya gimana agar hadis ini tetap bekerja, tetap berfungsi dan berperan? Maka yang harus ambil peran adalah orang tua. Caranya gimana? Kalau ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada murka orang tua, maka setidak soleh apapun anak, maafkan dia. Karena bisa jadi kalau kita memberi maaf pada anak kita, Allah juga memaafkan dia. Tapi kalau dia sudah gak soleh, ibu tidak maafkan, maka Allah juga tidak maafkan. Kalau Allah tidak maafkan, mau kemana larinya anak kita? Apalagi ibu benci, ibu kecewa, ibu menutup hati, maka Allah juga benci, Allah juga kecewa. Kalau Allah sudah benci, Allah sudah kecewa, mau kemana larinya anak kita? Tapi kalau kita berlapang dada, oke, Allah takdirkan dia gak soleh, Allah desain dia kemudian melawan, tidak berbakti, tapi kita sebagai orang tua walaupun berat, maafkan, ridhoi dia, maafkan dia. Maka bisa jadi maafnya orang tua untuk anaknya itu memancing datangnya maafnya Allah untuk dia. Kalau Allah memaafkan dia, bisa jadi itu menjadi wasilah, menjadi sebab Allah membuka hatinya. Jadi jangan pernah benci sama anak. Marah boleh, itu manusiawi. Tiba-tiba anak salah, ngelawan, marah boleh, itu manusiawi. Saya sampaikan. Tapi jangan sampai benci, jangan sampai menutup pintu maaf untuk anak. Jadi tolonglah anak kita itu
dengan senantiasa memaafkan. Baik, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Sudah habis waktu. Atau masih ada pertanyaan? Monggo. Kalau barangkali ada yang bertanya, Bu, satu dua orang bisa. Ada yang mau bertanya, Bu, silakan. Silakan. Sudah? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan tadi kan disampaikan Yang mana ini? Yang mana? Oh, itu. dalam rangka mempersiapkan anak itu dengan ilmu, harta, dan iman. Yang dimaksud dengan ilmu itu ilmu dunia atau ilmu akhirat. Maksudnya gimana? Yes. Terima kasih. Yang dimaksud dengan ilmu itu ilmu apa? Ilmu fisika kan? Atau ilmu apalagi itu? Ilmu sivil dan lain sebagainya. Supaya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman itu sendiri. Karena kalau orang kemudian tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan yakin bahwa warisan itu kalau dibagi secara syariat Islam itu memberkahkan. Tapi kalau anak tidak punya ilmu ini, tidak punya iman, dia akan selalu kurang terus. Pengen yang paling banyak, pengen yang paling banyak, dan lain sebagainya. Sehingga dia nggak yakin, dia nggak yakin bahwa warisan yang dibagi secara syariat Islam itu memberkahkan. Maka bisa ilmu tentang Allah banyak sekali. Yang paling pokok ya ilmu tentang tauhidullah, ilmu tentang aqidatullah, ilmu tentang iman itu sendiri. Anak itu kalau beriman, terbaik rahmat Allah, dia akan melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ada lagi? Satu lagi cukup kalau setelah itu. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Kami yang hadir di sini ini sejatinya mendapat rahmat Allah. Ya. Nah, bagaimana bagi mereka yang selalu ada aja alasan untuk tidak ikut majelis ilmu? Apakah mereka itu tidak mendapat rahmat Allah? Ya. Jadi pertanyaannya jangan begitu. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan baik itu karena rahmat Allah. Itu kaidahnya. Perbuatan baik itu tidak selalu tentang hanya pada kajian. Paham ya? Jadi orang yang tidak datang ke sini mungkin dia juga mendapatkan rahmat Allah karena dia berkhidmat sama suaminya. Paham ya? Jadi coba cari alasan-alasan yang tetap membuat kita berprasangka positif kepada banyak orang dan tidak menjadikan bahwa kita ini lebih dikasih rahmat dibanding yang lain. Ya. Makanya saya bilang tadi bahwa ketika kita merasa bahwa kita itu ini adalah ikhtiar kita, itu potensi untuk kemudian merendahkan orang yang tidak selevel dengan kita itu bisa. Jadi pertanyaannya bukan seperti berarti kami dapat rahmat, yang lain tidak dapat rahmat, bukan begitu. Yang dapat setiap amal baik yang bisa kita lakukan itu rahmat dari Allah. Amal baik tidak hanya pengajian, paham ya? Bisa jadi yang tidak hadir kajian itu karena khidmat sama suaminya. Bisa jadi yang tidak hadir kajian karena nolong tetangganya. Bisa jadi yang tidak hadir kajian karena dia sedang mungkin
sedang berhalangan karena ada jadwal, katakanlah haid, katakanlah, dan dia kemudian di rumahnya bantuin orang lain, bisa gitu. Jadi yang perlu kita batasi begini, intinya kalau kita bisa beramal salih itu Allah yang kasih rahmat. Dan tidak perlu diteruskan, berarti yang tidak beramal salih seperti saya berarti tidak dapat rahmat. Tidak perlu gitu. Paham ya? Gitu Ibu? Cukup mungkin kita akan akhiri dengan bersama-sama. Satu lagi. Aduh. Satu lagi. Ada. Ini apa bisa datang? Apa ini? Sip. Gimana? Gimana ini mau depan atau belakang? Gimana Bu Sakita, gimana? Depan atau belakang? Oke, coba dulu. Nanti Abi terakhir. Tadi kan Ustaz bilang 7 bapak. Apa? 7 bapak. 7 bapak. Itu 7 bapak itu maksudnya 7 turunan gitu ya Ustaz? Ya. Ayah yang ketujuh, bukan 7 bapak. Ayah yang ketujuh. Ayah yang ketujuh maksudnya 7 turunan ya Ustaz? Ya. Nah kalau misalkan 7 turunan anaknya laki semua, tapi yang ini anaknya perempuan itu gimana? Maksudnya apa sih? Turunannya cuma perempuan, nggak ada laki. Ya tidak jadi masalah, yang penting anak. Aman Ustaz. Perempuan atau laki yang penting anak. Ayo, terakhir. Lebih afdol mana silaturahim atau ikut kajian? Silaturahimnya yang model kayak apa? Itu dulu. Contoh nih, kalau silaturahimnya itu momentuman, nah contoh, ibu diundang sama keluarga, dan itu undangan hanya setahun sekali, paham ya? Setahun sekali, ibu setahun sekali, dan semua keluarga hadir. Nah, makanya saya bilang silaturahimnya seperti apa? Karena begini, kalau silaturahimnya umum, maka kajian lebih afdol. Karena apa? Karena di dalam kajian ada silaturahim, ya kan? Plus ada ilmu. Nah, tapi kalau silaturahimnya itu momentuman, makanya kita ini kalau tekstual agak susah. Tapi kalau kontekstual itu kita bisa, ini jadinya lebih afdol daripada ini. Contoh. Ibu kan silaturahmi momentuman, ada orang tua, ada kakek, ada semua hadir, dan itu setahun sekali. Kalau kemudian nggak datang itu, maka selesai, hilang tuh proses silaturahmi, keutamaan silaturahmi, keutamaan birrul walidain, hilang semua, maka datang itu. Ya, apalagi kajiannya masih bisa berkali-kali, gitu ya, bisa bulanan atau mingguan masih bisa. Jadi silaturahimnya seperti apa? Jadi jangan di general ya, jangan di tekstuali. Lebih afdol mana silaturahim dengan kajian? Ya silaturahim yang kayak apa? Plus kajian yang kayak apa? Kan? Kalau kajian stand up komedian ya silaturahim, kan? Jadi ibu tidak dapat contoh itu, paham ibu? Jadi kayak apa silaturahimnya? Kayak apa pengajiannya? Tapi yang jelas kalau sama-sama umum, jelas pengajian jauh lebih baik karena di dalamnya ada silaturahim. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Demi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita berdoa untuk almarhumah Purwani binti Usuf. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal salihnya, mengampuni setiap dosanya. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talaminana wa masyayikhana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ash-sharri wa ad-dayr waj'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa ahli al-iman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah.
اللهم ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Robi yang selalu mengisi acara hari ini. Insya Allah ilmunya bermanfaat untuk ibu semua. Terima kasih kepada ibu semua. Insya Allah kita diberi barokah.